Saya ngerasa bisnis kita akan bertumbuh lebih besar lagi ketika tim kita sudah siap semua. Kalau tim kita nggak siap, nggak akan. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP. Dengan saya Karin, dan kali ini kita mau bahas nih bagaimana seorang atasan ketika memberikan perintah kepada bawahannya atau anak buahnya itu didengerin. Nah, sebelumnya kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum masuk topik kali ini kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo. Sehat Coach? Klasik. Pertanyaan klasik. Oke Coach. Ini kalau film ini film hitam putih ya? Iya betul. Oke, gimana Karin? Oke Coach, aku mau tanya nih Coach, kan bagaimana seorang atasan ketika memberikan arahan kepada timnya itu diperhatiin gitu tuh? Emang kenapa? Kadang tuh kayak cuma angin lewat, terus nanti giliran kita tagih nih, mana nih kerjaan kalian gitu. Oh ini ya, jadi melencong gitu tuh Coach. Maksudnya melencong itu Jadi dikerjain atau beralasan? Ada yang beralasan, ada yang dikerjain seenaknya. Yang penting ya udahlah selesai gitu. Kan sebelumnya kita ada tim juga kan Coach yang kayak gitu. Nah, kayak gitu jadi kita pecahkan jadi dua topik ya? Iya, betul. Bukan satu topik dong. Kita bahas kupas tuntas di Coach. Iya, dua topik ya, dua topik. Topik pertama dulu. Oke. Topik pertama biar bagaimana caranya dia mau dengerin dulu lah ya. Jadi pada saat didengerin tuh artinya dalam konteks ketika dikasih tahu, dia benar-benar ngamatin, dia tahu dengerin. Oke. Ada beberapa sih Karin. Jadi yang pertama saya coba mau ngebahas dari sudut 1 minute manager. Dari 1 minute manager. Saya suka banget dengan topik ini karena ini adalah salah satu topik yang kadang-kadang saya sendiri juga pakai. Jadi misalkan gini, walaupun kelihatan kayak anak kecil. Jadi misalkan saya kasih contoh ketika saya memberi sesuatu, ya ketika saya memberikan informasi sesuatu, kemudian setelah informasi udah saya berikan, saya akan bertanya sama dia adalah apa yang tadi saya bicarakan. Oke, diulang, konfirmasi. Iya, jadi makanya kenapa disebut namanya 1 minute manager. Jadi ketika gua ngasih tahu sesuatu, lu kasih jawabannya adalah responnya apa, gue pengen denger dari lu ceritanya gimana. Nah, itu yang disebut 1 minute manager. Yang dimana bisa jadi ternyata tidak sesuai. Itu dulu yang pertama ya. Nah, pertanyaannya adalah cara ngomongnya kayak gimana supaya dia ngelakuin. Nah, cara melakukan ngomongnya adalah dengan cara format. Kalau dalam konteks NLP, karena kita bicara tentang NLP kan, konteksnya adalah format. 4MAT. Format itu dimulai dari kata why, what, how, dan what if. Jadi why itu adalah bagaimana caranya ketika saya mau menyampaikan sesuatu, membuat koneksinya berkaitan dengan kehidupannya dia, atau pekerjaan dia, atau kepentingan dia. Gitu ya. Misalkan saya ngasih tahu sesuatu, tapi tidak sesuai dengan kepentingan dia, kemungkinan besar mereka nggak ngelakuin. Oh kayak, ini paling kepentingan lu doang. Iya, ini cuma karena gue disuruh-suruh aja, tapi makanya ada kepentingan dia. Jadi misalkan kepentingan dia yang sederhana adalah, misalkan gini, selama ini kan kamu mengerjakan pekerjaan itu, yang saya menemukan, kamu melakukannya itu hampir 5-6 jam. Dan itu pasti memakan waktu. Oh betul banget tuh, dan sebagainya, yang udah ngeluh lah ya. Kemudian setelah itu saya ngomong, mau nggak saya sharingkan caranya buat kamu, supaya kamu mengerjakan cuman hanya dalam waktu 1 jam dan bisa selesai. Nah dia tertarik dong, itu yang bagian why. Kemudian what. What adalah deskriptif dari masalah why tadi. Jadi gini caranya, ya jadi kenapa lu melakukan seperti itu, kenapa bisa lama, karena itu what-nya tuh, jelasin. Oh karena ketika lu melakukan, lu gak ngasih batas waktu. Ketika lu ngelakuin, kadang-kadang gua ngeliat lu kadang-kadang gak fokus, suka ngobrol sama teman-teman yang lain. Gue bisa ngerti, kadang-kadang ada orang ketika bekerja sesuatu, ada orang yang lewat di depan kita, lu jadi terdistract. Nah, bagaimana caranya? How? Supaya lu tidak terdistract. Nah, setelah how, sudah kita jelasin how-nya, baru kita masuk ke what if. Dapat ya? What if itu adalah diskusi. Gimana pandangan lu? Atau teknik tadi, what if itu juga bisa, teknik tadi bisa juga digunakan dalam konteks ketika lu lagi melakukan apa. Oke. Dan sampai sini ada pertanyaan, itu adalah what if. Nah setelah itu dia sudah ngerjain, kemudian nggak ada, biasa kan gitu ya karyawan ditanya, nggak ada pertanyaan, saya udah ngerti semua. Ngomong-ngomong tadi apa yang saya jelasin? Apa nih? Nah disitulah baru tahu. Nah ya, itu konsepnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke Coach. Clear? Aman. Clear ya. Nah, masih ingat nggak? Terakhir saya juga sempat ngomong kepada salah satu tim saya,
dan ada kamu di depan saya. Mm. Ketika saya sudah selesai ngomong, saya bertanya, tadi saya ngomong apa? Iya, betul. Bener kan? Sering sih. Sering ya? Heeh, Nah, sering. ya beberapa hari yang terakhir ini kan, tapi nggak semua orang kan. Iya. Saya hanya ngomong kepada orang-orang yang kelihatannya agak kadang-kadang Ini agak lost. Iya, benar. Lost in translation. Jadi orangnya nggak tahu kemana gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Udah ya. Ketika dia bilang, oh ya, saya harus melakukan ini. Oke, saya tanya, menurutmu bisa nggak kamu kerjakan? Kendalanya ada apa Iya. enggak gitu kan? Bisa, Pak. Oke. Ada kemungkinan nggak lu tidak bisa mengerjakannya? Bisa jadi sih. Nah, ketika dia bilang, kalau bisa, dia jawab, kalau dia bilang, iya nih ada sesuatu yang gua nggak bisa lakukan. Boleh gua tahu apa? Itu bagian dari part coaching. Oke. Gue ulangi lagi ya. Heeh. Tahu nggak cara melakukannya? Tahu, Pak. Gimana cara ngelakuinnya? Yang tadi, dia satu, cerita. dua, Ya mungkin dia bilang, ya saya harus melakukan ini, Mm-mm. misalkan. Terus misalkan melakukan ini, saya tanya, cari di mana? Ada nih cari di sini. Berarti gitu. dia memang tahu Bisa, kan. Nah, baru kemudian begitu saya tanya, ada nggak kemungkinan lu nggak ngelakuin? Bisa. Nah, Misalnya kira-kira ditanya gitu, apa yang menyebabkan lu tidak ditanya melakukan? lebih dalam Iya. ya. Heeh. Terus solusinya apa supaya lu tetap bisa melakukan? Kalau dia cuma jawab iya, tapi Enggak, itu saya akan nanya balik lagi. oke. Misalkan saya tanya gitu, apa yang kemungkinan buat kamu yang nggak melakukan? Nah, itu yang saya akan kupas dulu. Saya akan gali sampai informasi sampai segitu dalam. Maka seenggaknya nggak ada lubang. Oke. Dapat ya? Clear ya? Jadi bagaimana cara saya melakukannya, itu prosesnya. Karena saya sadar, teknik why tadi akan jauh lebih efektif kalau ini sama dengan konsep Simon Sinek. Apa tuh, Coach? Simon Sinek itu mengasih tahu kalau mau mempresentasi sesuatu, memang idealnya harus memancing kepada keinginan orang itu dulu. Oke. Kalau nggak memancing keinginan orang itu dulu, kemungkinan mereka tidak akan melakukan. Dapat ya? Ya. Jadi makanya kenapa harus pakai why dulu. Itu gambarannya. Ya. Kemudian tadi kita tanya 1 menit. Kemudian kita tanya kemungkinan mereka tahu cara melakukannya. Kalau dia tahu, ada nggak faktor yang menghambat? Kalau dia bilang ada, faktor menghambat apa? Gimana cara solusinya? Sudah selesai? Selesai. Oke. Clear ya? Itu topik 1. Topik 1. Topik kedua? Tapi ini aku ada yang menarik nih, Boleh. Coach. Ini kan dari sisi manajernya nih ya, Coach. Kalau dari sisi kita sebagai karyawan nih, Coach, bisa nggak sih kita kayak lu tuh harus sadar ini tuh pekerjaan lu dan kamu tuh harus memperhatikan atasanmu gitu, Coach. Ada nggak sih, Coach? Enggak. Oh, berarti harus dimulai dari manajernya dulu ya. Gini lah, saya kasih gambaran dulu gitu ya. Nggak semua orang punya sistem yang sama. Nggak semua orang punya fokus yang sama. Iya, betul. Nggak semua orang ngeh hal yang sama. Ada orang yang perlu dengan cara penekanan. Iya. Ada orang yang perlu direpetisi. Ada orang yang modal berbeda-beda. Nah, kalau Karin ngeh, Karin sadar nggak? Ada orang yang kalau kita ngomong sesuatu berulang, kadang-kadang nggak dilakuin. Iya, ada. Kecuali saya provokasi. Provokasi gimana tuh? Gue mau ngomong sama lu, walaupun gue tau lu nggak akan kerjain sih. Oh, oke. Gue tahu sih lu berulang kali nggak. Gue nggak tahu sih. Kira-kira bagaimana gue tahu lu ngelakuinnya? Bagaimana gue tahu lu ngelakuinnya? Dan pengalaman gue, orang itu biasanya akan ngomong, iya Pak, saya akan lakuin Pak, nggak bakal nggak, baru berubah. Oke. Enggak? Ada sih. Ya enggak kan, Iya, sekarang apa yang ada. ngomongin kan? Karena memang tipe-tipe orang itu memang ada yang kayak gitu loh maksud saya. Ya tugas kita adalah nyesuaiin dengan gayanya mereka. Iya, betul. Berarti nggak bisa nih kerja. Nggak bisa apa? Nggak bisa kalau karyawannya yang berubah untuk No. oke, gue Kemungkinan dia berubah kecil. Kecil. Lebih baik kita yang berubah. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain berubah. Lebih baik kita yang berubah. Oke. Jadi kita itu deh ya. Makanya kenapa Iya. tekniknya adalah pakai format tadi, Iya, ya. Oke. Ya memang ada teori-teori kepemimpinan, misalkan kita jalin hubungan, deketin dia dan sebagainya. Tapi kalau mau menurut saya ya kayak contoh yang sederhana aja. Problem-problem yang terjadi di belakangan biasanya ketika mereka jawabannya tidak tahu, tidak bisa, tidak menemukan, dan mereka cenderung mengabaikan. Iya. Mengah nggak sih? Itu yang terjadi sama tim kan? Iya. Makanya kenapa kadang-kadang kita perlu manajer yang mengawal. Kalau nggak mah berantakan sih, jamin saya bilang. Ya kadang-kadang gini ya. Ini pembelajaran yang saya ingat banget dari teman saya. Kalau teman saya selalu ngomong ya, jika guru sudah siap, murid akan datang. Iya, betul. Itu selalu ngomongan dia. Jika guru sudah siap, murid akan datang. Ternyata saya baru tahu itu omongannya Buddha sih. Buddha pernah quote itu kutipan. Ya jika guru sudah siap, maka murid akan datang. Dan itu juga yang saya ketemukan. Ternyata dalam kehidupan dunia adalah
Jika jika seorang pemimpin sudah siap, maka tim akan datang. Mm-mm. Jika kita juga sudah siap kompetensinya, maka perusahaan baru besar. Oh, Kalau saya pakai ajaran kutipan dari agama saya, dia cuma ngomong kalimat gini. Jika kamu saya percaya hal kecil, mm-mm. baru bisa saya percaya hal yang besar. Iya betul. Kalau hal kecil aja gue nggak bisa percaya, Mm-mm. gimana Tuhan mau Yang memberikan besar. rezeki yang besar? Yang Iya. ada membuat Keteteran bangkrut, kemana-mana, keteteran iya. kemana-mana. Walaupun sebenarnya bisa aja zaman sekarang pakai suntikan dana. Iya. Tapi kita tahu hari ini dapat informasi ada beberapa perusahaan lagi terjadi pemecatan. Ada coach. Tahu ya? Ada. Anda tahu ada cerita GoTo. Mm-mm. GoTo kan berarti Gojek dan Iya. Tokopedia. Itu rugi 11 triliun kalau nggak salah. Oh kalau itu aku nggak tahu. Ah. Tapi kalau dipecat tahu. Pecat tahu kan? Tahu. Bahkan ini menarik nih. Mm-mm. Bahkan saya sudah dapat 1 buah form. Kalau saya mau cari karyawan mereka, silakan tinggalkan nama saya untuk mereka ngubungin kasih timnya dia ke saya. Oke coach. Ya ini kan apa ya Menarik istilahnya? banget itu ya. Ya menarik. Iya. Ya menarik dalam konteks apa dulu nih? Konteksnya artinya perusahaan-perusahaan besar yang kelihatan gajinya besar dan sebagainya, ujung-ujungnya juga nggak survive kan? Iya. Kalau menurut saya karena bukan nggak survive lah ya. Mungkin kecepatan bisnisnya mereka terlalu cepat yang dimana Gak balance. opportunity-nya nggak balance, jadi nggak ada titik temunya nggak ketemu Iya, gitu betul. loh. Jadi pertumbuhannya mungkin eksponensial yang ininya belum sempat ketemu. Kalau saya sih mungkin saya bukan mereka, jadi makanya kalimatnya saya beda. Kalau saya nggak bisa dipercaya hal kecil, gimana Tuhan mau ngasih saya yang besar? Iya. Bener dong. Betul. Jadi ini adalah pembelajaran yang menarik sih Karin. Jadi kalau buat saya ngerasa bisnis kita akan bertumbuh lebih besar lagi ketika tim kita sudah siap semua. Kalau tim kita nggak siap, nggak akan. Oke coach. Ya nggak? Iya. Masuk akal ya? Masuk akal. Masuk kedua ya? Masuk kedua coach. Yang kedua tadi apa? Oke, tadi kan udah didengerin nih coach. Oh, udah dengerin. Oh, tapi dia nggak ngelakuin ya? Ya, tapi iya. dia ngelakuin tapi nggak sesuai nih coach. Oke. Nah itu kita harus ngapain? Masih bagus gitu? ya kalau ngelakuin tapi nggak Ya, sesuai. tapi kalau kayak gini nih coach, kalau menurut aku ya udah lu nggak usah ngerjain deh kalau lu nggak sesuai daripada gue yang revisi gitu loh. Coach. No. Kalau buat saya lebih baik dilakukan tapi walaupun salah. Tapi salahnya berurutan terus kayak disengaja gitu coach. Tar dulu, itu susah. Lu Iya juga susah. sih, ya betul. Lu gak boleh susah dulu. Ih, ngeri banget bahasanya. Kayak berulang. Ya memang aku tahu, memang ada orang yang kelihatannya kesalahannya berulang. Tapi buat saya pribadi, kita melihat adalah pemahaman potensi bertumbuhnya dulu. Oke. Ya dong. Jadi kadang-kadang buat saya KPI performance seseorang tergantung dari orang itu seberapa siap untuk bertumbuh. Oke. Jadi gitu ya. Jangan minta, istilah saya, jangan minta naik gaji kalau lu performanya aja masih berantakan gitu loh. Itu buat saya di kacamata saya. Nah jadi balik lagi. Tapi kan kebanyakan karyawan bilangnya apa? Gue pengen naik gaji dulu, baru gue berubah. ekstra. Pengalaman gue sih gak pernah cerita Iya, itu. betul. Yang ada adalah tuh perusahaan tuh kan ngasih setelah lu bertumbuh dulu. Selama saya bekerja berpuluh-puluh tahun di tempat lain, nggak gitu. Dan coba teman-teman setuju nggak? Pasti sama. Yang udah posisi di atas Iya, betul. ya. Nah jadi kalau mama mereka ngerjain masih bagus sih Karin. Oh, oke. Kalau mereka ngerjain ya. Yang parah adalah mereka nggak ngerjain kan. Nah makanya kalau ketika mereka nggak ngerjain, makanya kenapa perlu yang namanya POAC. Kalau Iya, seorang betul. manajer tadi ya. Kalau nggak salah ini udah dibahas di video sebelumnya kan. Sudah ada. Iya ya coach. makanya. Jadi makanya nanti linknya ada di sini ya. Ya, ada. Ya, ntar jangan lupa aja yang masukin Ya, linknya nih. setuju. Jadi POAC tadi, karena memang ujung-ujungnya kalau saya melihat problem-problem kendala yang lapangan terjadi adalah yang berkaitan hal-hal yang kayak gitu Karin. Oke, coach. Ya enggak? Nah, cuman ini saya cerita sedikit ya.
Ini mungkin nanti bakal ada yang tersinggung. Mudah-mudahan nggak tersinggung ya. Saya Hmm. ngomongnya mungkin nggak membuat orang Indonesia nggak membuat tersinggung. Tapi this is fact yang saya temukan. Mungkin bisa jadi ada fact lain yang saya nggak temukan. Nanti sharing aja ya, Coach. Ya sharing Nah, aja ya. sharing. Kalau ada fact yang saya nggak temukan. Saya ambil contoh nih Karin. Hotel. Oke. Hotel yang dimana GM-nya Hmm. adalah orang luar negeri. Oke. Sama GM yang dalam negeri. Hmm. Nah ini menarik nih Karin. Jadi kalau di hotel itu cerita jabatan tuh agak unik. Posisi atas tuh GM. Posisi kedua adalah direktur. Oh, oke. Gitu ya. Aha. Jadi agak beda. Kalau di Iya, dunia beda-beda. bisnis kan enggak ya. Enggak. Supervisor, manager, senior manager, mungkin baru GM, GM baru director gitu ya. Jadi ini agak berbeda nih. Ah. Dan saya temukan perusahaan-perusahaan yang GM-nya asing, apalagi yang orang-orang Eropa yang saya temukan, biasanya GM-nya suka keliling. Kontrol. Oke. Dia kontrol satu-satu titik. Bahkan kebersihan aja pun dia melakukan begini kan. Iya. Ini gila loh kan. GM loh. Dia keliling loh. Sampai ke kamar mandi satu titik. Jadi dia bisa ngacak. Hari ini polanya jalannya ke sini. Besok polanya beda. Besok polanya beda. Besok polanya beda. Jadi kalau GM lo cari, kadang-kadang pagi mungkin nggak ada tuh. Itu sibuk muter-muter. Sibuk muter-muter. Dia bahkan bisa masuk kamar sembarangan, pilih mana dan sebagainya, bisa aja mungkin dilakukan. Saya nggak tahu yang mereka tentu. Tapi yang saya paham, yang saya lihat depan mata saya, mereka melakukan itu. Oke. Tapi yang pengalaman saya, mungkin saya salah, kalau GM kita nggak. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Mungkin ada GM tertentu yang bilang, enggak, gue melakukan kok. Ya itu berarti Anda memang special, gayanya udah kayak Eropa. Kalau yang kita enggak, kebanyakan dia cenderung adalah anak buah yang harus melakukan. Dia akan bilang bahwa direkturnya kerjanya nggak benar. Kalau ada komplain dari customer. Jangan bilangin lagi ya, komplain kayak gitu. Saya buktikan satu. Saya ingat di tahun, mungkin berapa ya? Mungkin tahun 2017-18 lah ya. 2017-18. Ada satu hotel, bukan bintang 5. Kalau nggak salah bintang 4 atau bintang 3 saya. Kayaknya bintang 3 lah ya. 3. Nah, nama hotelnya itu sangat terkenal, yang tapi bukan hotel di Jakarta, tapi hotel di luar daerah. Oke. Tapi lokal. Ini menarik hal yang sederhana, yang sederhana. Dari pintu masuk, kita kan bikin tempat pelatihan nih. Masuk ke dalam satu ruangan dong. Kan namanya hotel kan ada undakan kadang-kadang ya. Iya. Tahu undakan ya? Tangga gitu. Bukan tangga ya, pokoknya undakan satu langkah aja, satu lantai. Mungkin tanahnya lebih tinggi atau gimana. Dan undakan itu idealnya nggak boleh warna lantai yang sama. Iya, takut kesandung kan. Takut kesandung, putih ketemu putih. Makanya biasanya ujungnya warna listnya lain. Iya, betul. Betul ya, supaya orang ngeh, oh ini berbeda. Oh ini bukan level yang sama. Nah, saat itu dalam pelatihan itu, saya masih ingat dengan jelas, saya memberitahu ada kemungkinan orang bisa jatuh. Iya. Kenapa? Karena saya melihat ada undakan di sana. Dan saya ngomong kepada mereka, boleh nggak undakannya dibantu ditempelin pakai lakban warna hitam? Kenapa? Karena saya tahu banget orang yang keluar masuk di pelatihan saya kadang sometimes mesti lari. Iya. Cepet-cepet. Jadi lebih baik kasih warna hitam. Atau saya ngeliat di sebelahnya dia, bukan persis di undakan, ada pohon dengan potnya. Iya. Tapi ditaruh ke pojok. Saya bilang, atau paling nggak potnya ditaruh di sebelah undakan. Oh iya. Karena biar kita kelihatan, kok ini potnya agak ke atas gitu ya. Jadi bukan ilusi mata gitu ya. Kan problem manusia kan ilusi mata tuh yang jadi problem tuh. Nggak dilakuin. Kejadian jatuh bocor. Ditanggung sama hotel. Iya. Ditanggung, masuk ke rumah sakit ya saya nggak mau ngomong lah rumah sakit, tapi rumah sakit terkenal lah, termasuk rumah sakit besar gitu ya. Barulah mereka panik karena dia darah berceceran di mana-mana. Iya. Saya langsung ngomong, kan udah gue bilang. GM-nya langsung ngomong gini, kok saya nggak tahu ya? Oh iya salah. Iya.
pura-pura dan Hmm. sebagainya. Ya diganti ya. Mm-mm. Tapi maksud saya bukan ganti, tapi sebenarnya kecelakaan itu bisa dicegah dari awal. Iya betul. Nah itu maksud saya, kadang orang-orang yang tertentu di hotel tertentu yang biasanya kadang-kadang mereka cenderung cuek dibandingkan orang-orang yang dari luar. Luar. Menarik gak? Betul. Nah ini maksud saya. Nah jadi dari pengalaman ini saya melihat memang gaya orang Indonesia itu atau gaya teman-teman, mungkin nanti juga ada yang ngomong yang nggak setuju, nggak apa-apa gitu kan, namanya komen aja. Biasanya gaya orang-orang kita adalah begitu naik level malah mereka tetap di Menara Gading. Tahu Menara Gading? Tetap di mejanya dia, kursinya dia, dan dia nggak bergerak Diam aja di situ. sampai makan siang. Ya nggak? Iya. Itu yang terjadi. Oh. Itu lemahnya orang kita. Semakin tinggi level lu, semakin lu nggak mau turun. Sedangkan, nah ini menarik nih, saya mau ceritain lagi ya. Saya pernah tertarik sama salah satu perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang ini consumer good. Oke. Saya tahu perusahaan ini sejak dari kuliah. Wah, saya udah diiming-iming kuliah tempat kerjanya. Tahu nggak kerennya? Bos Jepangnya itu suka turun ke pasar naik motor bersama salah satu sales lu. Oh. Ngapain? Dia sampai turun ke pasar becek loh. Ingat loh, motor loh. Iya. Kalau motor nggak mungkin ke mall, Mall ya. nggak mungkin dong. Mm. Turunnya ke pasar becek loh Karin. Mm. Orang Jepang loh Karin. Di belakang motornya gitu loh. Dari situ saya mikir, gila ya. Memang beda ya pemimpin kita sama pemimpin-pemimpin luar. Mm. Ya itu. Makanya, coba perhatiin Karin. Perhatikan ya. Saya nggak mau ngomongin presiden. Iya. Ya kan? Mm. Tapi kan memang ini kan kelihatan ya. Walaupun antar suka dan nggak suka ya. Saya cuma mau kasih gambaran. Karin perhatiin nggak? Beberapa presiden sebelumnya apakah turun tangan? Enggak. Nggak tahu. Nggak tahu. Lebih baik kita bilang Iya, nggak tahu nggak ya? tahu, nggak tahu. Nggak tahu ya? Kita nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kemarin saya sempat dengar omongannya Pak Jokowi. Saya berani ngomong karena ini ada rekamannya. Pak Jokowi ngomong gini. Kenapa bisa ada jadi tol? Kenapa bisa ada jadi ini, jadi itu, dan sebagainya? Saya lupa. Pokoknya yang saya ingat tol. Dan jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Dia bilang, kenapa dulu pada nggak jadi? Karena tidak dikontrol. Oh. Oke. Mereka cuma melakukan groundbreaking. Tahu groundbreaking? Enggak. Peletakan batu pertama. Oh, pertama tanda tangan. Tanda ya, tangan, kabur. ya pokoknya seremoni potong pita, kabur. Oke. Groundbreaking tuh. Mm. Makanya nggak pernah jadi. Mm-mm. Sedangkan saya melakukan kunjungan. Mm-mm. Menteri yang sekarang kan keren, Coach. Menteri yang itu. PUPR. Ya, ini ada kaitannya, ada kaitannya. Nah, jadi saya lanjutin lagi ya. Mm. Dia jawab, mau jadi tol itu saja. Mm-mm. Nah, ini angkanya saya lupa persisnya. Saya datang ke sana 6 atau 8 kali. Mm-mm. Dia bilang begitu. Sampai jalan. Kalau saya 6, ya anggaplah angkanya 6 atau 8. 6 aja lah ya. Saya kan nggak ingat persisnya. Mungkin 6 atau 8. Saya 6 kali. Kira-kira menteri saya akan datang berapa kali? 12 kali pasti datang ke sana. Ya dong. Iya. Kalau gua menemukan sesuatu kan abis ini mungkin kalian juga akan melihat, oh jangan sampai kelolosan lagi kan? Betul nggak? Tapi tetap aja pasti ada nanti cerita ada lagi kan, makanya gitu kan. Menteri 12 kali. Kalau menteri 12 kali, kira-kira sekjennya berapa kali? Harusnya 2 kali lipat dong, Coach. 2 kali lipat, 24 kali. Cepet jadi nggak tolnya? Iya, betul. Itu maksudnya Mbak Momi. Hmm. Kelemahan orang-orang kita, mungkin luar negeri juga sama, makanya kenapa Iya. GM itu turun kali ya. Gua nggak paham, mungkin di Eropa juga turun, saya nggak paham. Mm-mm. Ya karena kalau saya nginep, saya nggak nge sih ya apakah itu GM-nya atau nggak ketahuan. Iya. Karena kadang-kadang kelihatannya keren banget sih gitu ya. Iya. Saya lihatnya itu sih Karin. Jadi pemimpin itu harus turun. Mm-mm. Pemimpin tidak boleh di Menara Gading. Pemimpin harus turun ke bawah. Pemimpin harus ngebantu. Pemimpin harus tahu apa yang masalahnya, apa problemnya sehingga bisa cepat diselesaikan. Itu yang menarik. Iya, Coach. Ini kita ngobrol kemana-mana ya. Iya, kemana-mana. Tapi gambarannya gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau sama kita ngeliat tim kita nggak jalan, berarti apa yang harus lakukan? Ya, kita controlling, Coach. Controlling, melihat apa yang terjadi di lapangan, kenapa penyebab ini nggak terjadi, kita Iya. perbaiki di sana. Itu aja mungkin yang saya omongin. Cuman maksud saya mau kasih gambaran bahwa saya terinspirasi dengan kalimat yang itu menarik yang cerita. Saya 6 kali atau 8 kali, menteri saya 12 kali, kali. sekjennya 24 24 kali, yang di bawahnya lagi Iya. irjennya berapa kali, di bawahnya lagi lebih berapa kali lagi kan?
Lu gila apa nggak? Presiden datang 6 kali, Iya. ya 6 kali dalam waktu misalkan 2 tahun atau Iya. 1 tahun, mana gimana nggak cepet Karin? Mm. Begitu datang satu, karena yang seingat saya yang yang Mandalika Mm. itu kan cepet banget jadinya Karin. Iya. Iya nggak? Mm. Sama, Oh. itu maksudnya. Iya, Coach. Oke, Coach. Kemana-mana nih, Coach. Tapi nggak apa-apa, bermanfaat kan? Iya, bermanfaat, Coach. Oke, Coach, kita lagi bagi-bagi e-book nih, Coach. Ibu apa? Ibu apa? E-book 3 tips atasi mental block. Wih, keren banget. Iya. Jadi 3 tips atasi mental block langsung dari Antoni Syarif. Oh, dari saya ya. Oh, Iya. saya sendiri bikin ya bingung ya. Kok Waduh. lupa ya? Oh, langsung diformulasi sama ini ya. Jadi dibuat langsung didesain sama tim Iya, ya. betul. Oke. So cara dapetnya gimana? Bisa klik link di Deskripsi. deskripsi atau di komen pertama, Di nanti komen akan pertama. kita pin gitu. Oke, jadi masukin nama Email sama Email. nomor HP. sama nomor HP. Langsung dapat dapet. e-booknya ya. Iya, betul. Oke. Kalau mau ikut pelatihannya? Bisa di nlpleadershipindonesia.com atau bisa masuk ke pastiprestasi.com. Ada kelas juga kan ya? Ada. License Business Practitioner of NLP. Iya, di bulan Januari. Di bulan Januari Iya, langsung dari Dr. Richard Bender. Jadi teknik-teknik NLP ya. betul. Awal bulan kita belajar ya, Coach. Belajar ya. So, akhir kata saya Coach Antoni Syarif dan Saya Karin. mengucapkan terima kasih, sukses dan sampai jumpa. Bye bye.